الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اتقوا الله حيثما كنتم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهودية والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang sangat-sangat berbahagia ini semua kita berkumpul di menasah yang sangat megah ini dalam rangka semata-mata untuk mensyiarkan syiar Islam, dalam semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hari ini bertakbir di Indonesia bahkan dunia dengan selalu melafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat berangkaikan salam
senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam ilmu pengetahuan yang penuh dengan peradaban yang kita rasakan hingga hari ini. Selanjutnya, penghormatan dan takzim kami kepada pengurus BKM, Badan Kemakmuran Menasah. Saya pikir awalnya kemakmuran masjid, mudah-mudahan ke depan di masjid insyaallah. Badan Kemakmuran Menasah dan jajarannya, para imam, Pak Gisi, perangkat desa, tuhaput, tokoh-tokoh pemuda, alim ulama, cerdik pandai, kaum muslimin dan muslimat, kaum ibu, serta seluruh jamaah yang berhadir pada pagi yang sangat berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman dalam surah Al-A'la, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh menang, sungguh sukses orang-orang yang selalu menyucikan dirinya, selalu menggiring akal dan pikirannya dan dirinya untuk mengejar kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh hina, sungguh tidak mulia orang-orang yang membiarkan dirinya berada dalam kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Kita alhamdulillah selama sebulan penuh kemarin telah berupaya sekuat tenaga beribadah dari pagi sampai malam, bahkan malam juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini dengan ibadah yang kita laksanakan itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menang, yaitu minal aizin wal faizin, orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun upaya yang kita lakukan selama bulan Ramadan tentu tidak pernah cukup. Kapan cukup? Hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk ke liang lahat, sehingga kita masuk ke kuburan, baru berhenti kita berjuang, baru berhenti kita memperjuangkan kebaikan-kebaikan di tengah kehidupan kita. Selama nyawa masih ada di tubuh kita, maka jangan pernah berhenti untuk beribadah dan berbuat amal saleh dalam kehidupan kita. Hal yang paling penting yang harus selalu kita jaga dan kita rawat bersama adalah iman. Karena tanpa ada iman, amal saleh yang kita laksanakan tidak tahu tempatnya, harus ditaruh di mana. Oleh karena itu kita lihat dalam banyak-banyak ayat selalu Allah kaitkan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Bukan dibalik. Tidak pernah ada ayat Al-Quran innalladzina amilus shalihat wa amanu. Tetapi iman yang pertama, baru kemudian amal saleh. Sebesar apapun amal saleh yang kita laksanakan, kalau tidak dilandasi oleh keimanan, maka amal saleh itu, kebahagiaan itu hanya kebahagiaan semu. Karena itu kaum muslimin dan muslimat Gampung Lamduro, Gampung kedua, Gampung Lamduro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman ini yang harus kita rawat, kita jaga, termasuk juga pada hari ini
Karena tanpa ada iman maka gampung itu enggak akan bahagia. Pak Gisi, lon ku bahagia urang umpamanya gitu kan. Tapi hana usmayang, nyan hana bahagia. Cukup ubi raya rumah, keluarga hebat-hebat, pejabat, harta melimpah. Nah iman ku hana menyuhana iman, maka kebahagiaan itu kebahagiaan yang semu, siat sagai hanya dunia. Ente pada tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala nyan hana sapuna, hana muhome. Oleh karenanya nilai yang pertama yang harus kita tanamkan kepada generasi kita ke depan, hari ini dan ke depan, bagaimana mereka bahagia dilandasi oleh iman. Bagaimana bahagianya anak-anak Palestina? Subhanallah, terenyuh hati. Wadai tanya di seluruh wartawan, Puhana ya ke bom, lun ya bom, tapi ke Allah lebih ya. Puhana tu bit dari Palestina, han, pakan mati tetap akan mengejar kita. Hari ini tidak mati, sehingga mati syirk. Subhanallah, anak umur 8 tahun, 9 tahun ngomong seperti itu. Menyokna anak tanya di kampung Lamburonyo yang lagi yang subhanallah, alangkah bahagianya orang tua. Kenapa? Iman itu yang selalu yang utama. Dan iman itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga Nabi Yakub. Coba kalian dalam surah Al-Baqarah, Nabi Yakub ketika akan meninggal, hanya ditanya nyopat kadu oleh nyonya dua. Nah rumah hana non sokam kawin. Pada kerja hana am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'kuluna min ba'di. Ketika Nabi Yakub akan meninggal, dikumpulkan bersama keluarga. Yang pertama yang ditanya mbak aneh-anehnya, wahai anandaku, wahai anak-anakku yang tercinta, nyolon karena meninggal, ba'adat lun kafi hadzatil maut karena meninggal, tapi oleh lun meninggal, apakah ananda semua akan menyembah seperti yang aku sembah? Mata kudu dan bakunya akan disembah sehingga kumantang penuh nasahnya. Ku hanya raya mentang, ku hanya bulan puasa mentang. Begitu hanya puasa saf-saf imo sajadah antara imo. Wate bulan puasa senang di alhamdulillah sajadah ka yang ka geblo di panitia masjid kai pakai untuk sembahyang. Tapi alangkah sedihnya sajadah. Begitu habis sembahyang, begitu habis raya, habis puasa, kakak tinggal cuma satu saja yang lain hai pakai li. Sedih sajadah. Bahkan karena terpakai, tapi umama nak pakai. Oleh katanya iman yang ini yang pertama, hadirin sedang jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu terus-menerus kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan kita warisi kepada generasi dan anak cucu kita. Jangan sampai mereka ke depan bahagia, mengatakan bahagia tapi tidak beriman, maka kebahagiaan yang tanpa iman itu adalah kebahagiaan yang semu. Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Az-Zubat menyampaikan, fakun minal imani fil mazidi fi sifa'il qalbi za tajdidi bikasatis salah wa ta'ati wa tarkimalin nafsi minasyahwati. Bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, lebih-lebih di hari yang fitri ini. Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubat menyampaikan, fakun minal imani fil mazidi, maka hendaklah di antara kita itu selalu berupaya untuk menambah iman fil mazidi fi sifail qalbi za tajdidi. Tapi iman itu akan bertambah
dalam hati-hati yang murni, dalam hati-hati yang tidak ada kebencian, dalam hati-hati yang tidak ada hasad, dalam hati yang bersih, qalbin sadim, hati yang murni, hati yang tidak ada rasa dengki dalam jiwanya. Nah, bagi ada penyakit dalam hati, maka iman itu tidak akan bertambah. Oleh karena itu, melalui momentum Idul Fitri ini, kalau ingin kita menambah iman kita, maka singkirkanlah segala macam penyakit hati. Biarkanlah hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dendam, tidak ada saling benci, saling menghina di antara masyarakat kita. Persoalan demi persoalan tentu tak bisa dihindari, tapi jangan kemudian persoalan-persoalan itu menjadi dendam-dendam yang akhirnya akan meruntuhkan keimanan kita, karena iman dia akan bersarang pada hati-hati yang penuh dengan hasad, dengki, namimah dan lain sebagainya. Dengan apa? Bikatsatis shalah wa taati, dengan cara memperbanyak salat untuk menambah iman, menjaga iman. Yang pertama adalah dengan memperbanyak salat. Wahai anak-anak muda lun, wahai generasi Islam, dengan sampai meninggalkan salat hanya karena kepentingan tertentu. Jangan meninggalkan salat kemudian lebih mendahulukan al-ghaflah, kelalaian dan lain sebagainya. Salat itu merupakan fondasi utama bagi generasi Islam. Ketika generasi Islam, anak-anak kita nyo naik sembahyang, nyo urung Tuhan le, tenang hati, bahagia anak lun naik sembahyang, karena ukuran kejujuran, ukuran akhlak sebenarnya dilihat dari solatnya. Nah Tuhan, tapi coba kita bayangkan, banyak anak kita dah posiplu malam poh 2 malam, poh 4 malam, subuh hana ipakai anting-anting hino lam gampung jadi penyakit, maka tidak ada kebahagiaan. Orang tuanya akan melupakan, ya Allah anak lun yang lagi lupa. Kenapa? Karena yang buruk itu pasti tidak akan membahagiakan kita. Tapi dengan ibadah salat menyok generasi Islam si kurung persen anak-anak muda hana ya hana sembahyang, maka itulah negara ataupun nang global datun thayyibatul rabbul ghafur. Lun yakin 1000% di kampung tidak akan ada kemalingan, tidak ada pencurian. Ada Honda tak ubah ikut rumah tak aman. Ada gah tua tak berdemang mesti malam hana pupu. Tapi menyo anak muda kegiatan hana, sembahyang hana, maka sangat mengkhawatirkan. Wahai tokoh-tokoh masyarakat, salah satu hal yang paling penting yang harus kita bina kepada generasi kita hari ini dan ke depan, tidak hanya soal bantuan langsung tunai, BLT, tidak hanya persoalan beras, raskin, tidak hanya persoalan fisik, tapi petinggi-petinggi kampung, tokoh-tokoh masyarakat wajib mengurus juga kehidupan sosial masyarakat. Berdosa menyok tokoh-tokoh kampung hanya dipermudah lagi yang nyata perlu Honda ini jangankan baru Honda di masjid dan kadang-kadang jino kota amal mentang di masjid di munasah tua tak ikan ban melikat gadah juga, bahkan kan hanya tak kunci dengan gembok, kata kunci double lam kunci, import kunci di beberapa hampir semua masjid hari ini. Kenapa? Karena hari ini memang ada persoalan di kemiskinan barangkali, tapi itu bukan persoalan utama. Persoalan utama karena tokoh masyarakat, ulama di kampung hanya melihat hal yang lainnya, beruruh yang urusan fisik dan sebagainya. Padahal persoalan kenyamanan, persoalan kemakmuran di kampung, persoalan apa dia kerja, ketika dia hanya sembahyang, ketika dia lalai berjudi di kampung, itu harus menjadi perhatian. Mahan dosa dewan itu. Dan terus kami sampaikan di mana-mana. Bahkan karena tanyo harus kembali ke dasar.
Bekna ya pegahnya hamnya hak asasi manusia. Nya urusan di mau berzina, mau mencuri, mau bertato, urusan tidak seperti itu. Yang menyokana komentar tokoh-tokoh masyarakat atau anggota masyarakat di kampung yang lagi rupa, maka menyokai pegah ham-ham ujungnya adalah hu. Nilai apa yang akan kita sebarkan? Dan kepada orang tua yang anaknya ditegur oleh tokoh-tokoh masyarakat, bek pingeh, bek meparang, kemudian mereka sering wadah ditegur oleh tokoh masyarakat, hanya tua sampai kamu judi hinan, hanjit menjudi, hanya berdua kayak sembahyang, hanya berdua sampai kamu nonton yang kau hinan, ditegur. Yang ibu ayah itu kan, tengkuji gede dulu no. Ka bedah ayah ya me parang ya ye lembunya nauzubillah. Tente yang tegur pi tente dengan penuh sayang kan dia apa justru berselamat. Oleh karenanya nilai menjaga keimanan kembali ke karakter orang Aceh zaman Miona anak muda yang baru rupi lo adik-adik tahun tingkat lom zaman matang TV hitam putih zaman tabu kampung sabuh lagi tepi tak ya hana terus anak mit leh maghrib ya hana ya ber dia saya ya duk sabi dengan muda kenal pui pegah le muda hai dek mudua kan tempatkah sino ke abut deh itu pu pegah lagi nya tapi ngojino kebalikan pula kerja agen sampai-sampai si minta yang ubud nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya ayah-ayah yang bahagia, mari sama-sama kembali mempertahankan iman kitanya. Wa tarki malim nafsi wa taati, yang kedua adalah dengan banyak ketaatan. Taatnya bermacam-macam, na taat individu, na taat dalam keluarga, dan na taat dalam masyarakat. Taat dalam masyarakat juga penting. Ya, taat dalam masyarakat adalah hal yang paling penting. Dia sampaikan malai adalah heboh tingkatan. Malai yang pertama malai kepada Allah, yang kedua malai kepada roh, yang ketiga adalah malai ke masyarakat. Malai ke masyarakat nyo adalah benteng terakhir. Monyo benteng nyo hanale imejong atu honda. Itu bab benda waro difa awat agama ino. Nya hana malai ni hana benteng. Itu apa bedanya nanti antara yang berakal dengan yang tidak berakal. Oleh karenanya taat bersama menyogampungnya taat subhanallah. Kon individu gampung kataan. Hana hino masyarakat yang pip ganja, yang pip sabe-sabe, yang mensip hana mesti gampung no subhanallah. Nyan jangankan awak pokok lain ya pekan gampung, ijak kena yang gitar hajud. Nyo nak contoh di Bambu Apus di Bekasi Barat. Nah, sebuah komunitas kampung perumahan muslim ya, hina luar biasa mandung masyarakat, masjid menjadi rumah kedua. Oleh rumah pertama, rumah kedua, beda nadanya. Oleh rumah pertama, rumah kedua baru kopi. Tapi rumah kedua baru masjid. Subhanallah, sepanjang hari penuh dengan pengajian, pembelajaran anak-anak soleh. Ya. Yang jangankan pencurian, pengamen mentang ya tamang kena kampungnya itu ilen masyarakat. Pengamen ke tamang lam kampung ilen itu hanam tung kamu lagi nya, hanam gelak lagi nya. Ditanya jino. Subhanallah, pengamen pirata sago warung luar biasa, ya. Fa syahwatun nafsi ma'az dzunubi. Maka yang ketiga adalah watar kimalin nafsi minasyahwati, meninggalkan nafsu syahwat. Fa syahwatun nafsi ma'az dzunubi mujibatani fatfatul qalbi. Maka syahwat hawa nafsu beserta dosa itu akan mengakibatkan kerih hati, bahwa tanyuhana taat tertinggalkan sembahyang, kemudian mengikuti hawa nafsu, akibatnya membuat hati tambah keras. Menyuka kerih hati nyan hapu pegah li, hai damang li. Contoh mesti meno, hai bang, pakan hanwo ulo raya rumah ulo isi ni. Kan wo dak boleh tiga ke.
Han wo sih. Sampai ke tak kira hati ni. Han wo yang paru moto. Mau mak tau han wo. Aku pas aku pengen tak dari kemak ni. Kakir hati. Punya kakir hati pemandang yang han akan terpengaruhi ini. Oleh karena itu, getanyo yang paling harus kita jaga dan hati-hati mandu-mandu getanyo. Baik sampai hati getanyo keruh. Menyokruh, maka ada alamatnya. Nah, tanda. Ada beberapa tanda kakir hati. Dan yang pertama, urang kakir hati tarkus salah. Yang meninggalkan solat. Kakir hati yang berat solat. Sembahyang berat, berzikir berat, geja musik gedu macam mesaud harum apa gemzikir subhanallah berat pakan hati hai tungli pakan takunto kakruh. Jadi tanda-tanda menyogutanyo hati kita takunto kakruh yang di antaranya adalah berat untuk berzikir, berat untuk melaksanakan salat. Yang kedua adalah al-farhu bizunub. Urang kakir hati yang senang dengan dosa. Watek buat dosa senang. Kepegah lembangan kuman. Bunuh main chip. Atau pula elah main game dan sebagainya. Main chip menang belum. Kepegah bangun bangga. Kuman. Lelah menumpuk belum. Padahal rugo nampak dia. Tiga untung tapi nyang dia. Jadi al-farhu bizunub, orang yang hati telah keras itu senang dengan dosa. Yang ketiga adalah karhul Quran, membenci Al-Quran. Hana senang ke Al-Quran. Watai kau baca Al-Quran bengeng. Apa kau baca Al-Quran dah ini? Kedua kena baca. Ya, padahal iqra'ul Quran fa innahu yahti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang kiamat. Yauma la yanfa'u banun wala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Perasaan singa hana manfaat le harta, hana manfaat le jabatan, hana manfaat le tubuh, tapi Quran itu yang akan mendampingi itu. Mungkin jenuh hang dapat kalau merasakan, ya. Tapi insya-Allah para ulama menyampaikan bahawa orang yang membenci Al-Quran, bengih Al-Quran gak pegang rumah piang puji di masjid. Puji rasa pekan bengih ke naik Al-Quran tu. Roglom subuh naik Al-Quran 15 minit. Bengih ke, ayo dengar. Akan mengganggu. Harusnya alhamdulillah kai musuh Quran apa buat Quran bak masjid, bak menasah. Tak boleh. Kan sembahyang subuh. Yo bengih ke tarik, bengih ke pengurus. Ya subhanallah. Jadi karhu Al-Quran. Yang berikutnya adalah ghadatun lil ulama. Orang yang tak kena hati bengih ke ulama, bengih ke ahli ilmu, bengih ke tazkirah. Yang menang pegah le dukung warni gara-gara hai ni tua yang geseng himbau bang munasah bang masjid. Bengih ke puya pegah puya ulu kamu ni. Kamu asal lu kena. Ji berusaha menaik dulu kena. Kayak ulama bengih ke urang yang nasihat, bengih ke ulama. Itu sahabat tanda kakir hati bengih ke ulama. Agama nagalan asal urang cara dengan cara, urang kaya dengan miskin hanya beda. Yang beda adalah hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir urang yang hati adalah la yubali bil mau'izah. Urang yang hanya peduli dengan nasihat. Pu mentang nasihat pu begah kita mau dak punya ulun itu bit dak punya ubi hana manfaat ni. So mentang nasihat pu ayah nasihat, pu mak nasihat, pula orang lain hai dengoli yang bertanda hati kaki. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi ulun yang lembut hati, ulun yang menjaga iman. Mudah-mudahan kebahagiaan ditanya juga kebahagiaan yang dilandasi dengan iman. Karena kebahagiaan yang tak landasi dengan iman, maka kebahagiaan yang kun, kebahagiaan yang hanya semu semata, siat mantap. Begitu hana iman dan iman. Bahkan orang Aceh bertahan pada tsunami karena iman.
Bahkan orang Korea, Jepang, kita ada masalah bunuh diri karena ada iman. Bahkan jino karena si Aceh yang poro karena kaburung iman. Hanya dijaga iman di masyarakat. Oleh karenanya, dan yang terakhir yang tak. Yang kali biasanya Dina, Pak Prof. Cuma menguji ya, Prof. Yang tak ya. Yang terakhir dalam menjaga keimanan kita dalam menjaga suasana raya tentu perlu kita juga jaga hubungan dengan sesama manusia, antara ayah anak, antara mak dengan melinteh, antara anggota masyarakat. Maka besan baca ayat hadis dari kanawate. Yang paling penting dalam kehidupan kita saling menghormati dan menghargai. Kezaliman berlalu sebelumnya. Ketidakcocokan yang berlalu sebelumnya terjadi di antara masyarakat, terjadi dalam keluarga, terjadi antara ayah dengan anak dengan mak, anak dengan paman dan lain sebagainya. Terjadi. Namun hal itu lumrah dan manusiawi. Saatnya kita menurunkan tingkat ego kita masing-masing, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ayah pih bek male untuk laki maah bak inom bak istri pih bek male laki maah bak suami, anak lebih-lebih bek male laki maah bak ayah bak orang tua, walaupun ayah tidak salah. Ayah juga bek male untuk laki maah bak anak. Lebihnya kadang-kadang karena jaring-jaring merumpuk antara ayah dan anak, antara keluarga kadang-kadang kamale laki maah ba ayah. Ada laki maah sekedar biasa mentem. Ayah maah lun kaji mana? Coba kita biasakan dalam keluarga bak siuro, uronyo kumpulkan, saling maafkan. Ayah sampaikan kekurangan dirinya dalam memimpin keluarga. Ibu juga salah, anak juga salah, orang tua juga salah. Saling memaafkan. Setelah itu kita mulai kembali. Kemudian setelah saling memaafkan dalam keluarga, dan yang budaya, dan yang syiar, dan yang akhlak yang harus kita terapkan kepada generasi. Kemudian yang kedua dengan masyarakat. Dan masyarakat juga demikian. Bek male gitu yang ubud tajak bak runtuh kampung, nombek gadah budaya. Bek mentang-mentang tu kadang-kadang karaya, han tajak le pak isi, han tajak le pada kuimu. Tradisi yang keliru dan salah. Padahal komposisi kehidupan dalam masyarakat karena akhlak, budaya, tradisi menyonyo tak biasakan dan menyonyo laksanakan dalam kehidupan, dun yakin akan saling asuh dan asih di antara tokoh masyarakat dan masyarakat, sehingga anak muda, anak-anak gede wate kena ibu sesuatu yang dihut, yang salah kuman namangat male tajak baru mugatnya gebi nasihat dan seterusnya. Oleh karenanya dengan kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh keimanan, kehidupan yang penuh kecahayaan, maka insya Allah gampung kita gampung lamburonyo, paling tidak mudah-mudahan Aceh pada keseluruhan menjadi gampung yang bahagia, yang dilandasi dengan keimanan. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nyomanteng yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kamu laki maaf. Menyona kata-kata yang kurang berkenan, tidak pada tempatnya, salah pengucapan atau tersinggung dalam halnya kamu laki maaf yang reji. Mudah-mudahan yang kamu sampaikan akan bermanfaat kepada bro-bro dan juga kepada kita bersama dalam rangka menjalani kehidupan menuju kematian kita, di mana semua apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ubud tapegat ubud gebalah, rayu tapegat rayu gebalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadhlimu nasa syai'a. Allah itu tidak pernah menzalimi manusia walaupun sekecil apapun. Tapi dro-dro yang kadang-kadang menzalimi diri kita sendiri. Demikian mengakhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.